Di materi kali ini kita akan ngebahas soal UMKM bisa ekspor nggak sih? Oke, jadi kalau kita tahu UMKM adalah usaha mikro kecil menengah. Nah, sebatas informasi doang, kalau kalian paham, sebenarnya UMKM kita itu menggerakkan 60% PDB Indonesia. Nah, cuman yang kalian harus tahu bukan usaha kecil yang menggerakkan, tapi kurang lebih dari 70% yang paling banyak di Indonesia itu bukan usaha yang kecil atau usaha yang menengah, tapi banyakkan yang mikro. Jadi mikro itu misalnya kayak contoh, ada ibu-ibu jualan pisang goreng, terus misalnya ada bapak-bapak jualan sekoteng dan lain sebagainya. Itu adalah mikro. Nah, jadi bener-bener kalian harus tahu kalau misalnya di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gitu. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih UMKM itu go internasional? Jawabannya bisa banget. Cuman yang harus diperhatikan gini, karena gue udah ngikutin banyak banget nih ya, maksudnya progres pemerintah dan lain sebagainya. Gue acungi jempol buat pemerintah Indonesia yang bener-bener berfokus kepada UMKM kita dan mendorong mereka untuk go internasional. Tapi menurut gue, karena gue juga udah lama di dunia ekspor, kadang-kadang yang menjadi sebuah permasalahan UMKM ini nggak go internasional itu adalah produk yang tidak tepat, dan kedua adalah brand. Jadi UMKM kita itu selalu punya mindset mereka bahwa gue harus added value nih, gue nggak boleh jualan biasa doang nih, gue harus tambahin ini, gue harus tambahin itu, tambahin ini, tambahin itu. Pertanyaannya simpel, apakah added value yang kalian tambah-tambah nih itu dihargai sama pembeli di luar negeri? Itu dulu pertanyaannya. Apakah brand yang kalian bikin, brand itu yang dibeli sama buyer dari luar negeri? Menurut gue sih, untuk saat ini UMKM kita bukannya, maksudnya gini, bukannya cara itu salah, bukan. Cuman menurut gue kita belum pada tahapannya. Kita belum pada tahapan dimana UMKM kita bisa langsung ekspor dengan brandnya. Nanti gue akan jelasin gimana, apa maksudnya dari yang gue bilang UMKM kita nggak bisa langsung go internasional dengan brand yang mereka bawa dan juga produk yang mereka kreasikan. Itu nanti. Jadi contoh gini. Di komunitas bisa ekspor, banyak teman-teman semua yang mereka comes up with the idea, mereka berpikir katanya apapun barang bisa diekspor. Gue bilang nggak semua barang bisa diekspor. Dalam arti gini, pemikirannya harus benar dulu. Ada yang nanya ke gue, kok Julio bisa nggak sih sambal bawang itu diekspor? Terus gue bilang, kenapa emangnya? Iya, soalnya kita produksi sambal bawang udah dengan brand yang kita bawa. Gue bilang, oke, yang pertama, harusnya jangan pikirin soal brandnya dulu. Itu nanti, kita singkirin dulu. Yang kedua, sambal bawang. Gini, gue bukannya bilang jualan sambal bawang ekspor itu salah, tidak. Tapi gue cuma mikirnya kayak gini, jangankan kita jual ke luar negeri, orang Indonesia aja kalau beli sambal bawang masih milih-milih. Ada yang gak suka ini, ada yang suka ini, ada yang gak suka ini, ada yang suka ini. Kenapa gue bilang kayak gitu? Semakin banyak variabel atau parameternya, itu semakin susah untuk dijual. Makanya gue bilang, jualan baju itu banyakkan dead stocknya dibanding jualan tas. Karena satu model baju ada ukuran S, M, L, XL. Kalau jualan tas kan cuma satu model, ya udah di stok aja berapa. Jadi kurang lebih gitu, makin banyak variabelnya sebenarnya makin banyak pertimbangan. Apalagi kita bilang go internasional. Akhirnya gue bilang ke mereka, gue bilang gini, kalau misalnya fokusnya kepada sambal bawang, kenapa nggak fokus sama sambelnya atau tanda kutip quote unquote cabenya? Kita bicara raw ya, cabenya, bawangnya, bawang merahnya, sama minyak gorengnya. Ini dulu yang kita harus breakdown. Kalau sambal bawang kan ada sambal, minyak goreng pasti, sama bawang. Nah, gue di sini udah catat data kita ini Indonesia 22 November kemarin, bulan lalu, karena ini video dibuat Desember. Indonesia ekspor cabai kering ke Pakistan itu sebanyak 21 ton. Dan di 2021 ada nih perusahaannya namanya PT Ransu Navigasi Nusantara, ada kontrak 1000 ton setiap bulannya untuk ekspor cabainya doang. Nah, kalau misalnya kita jualan cabainya doang, terserah si orang Pakistan dong. Mereka mau jadiin cabai sambal matah kek, mereka mau buat cabai giling kek, cabai bubuk kek, whatever. Karena mereka bisa menyesuaikan sesuai dengan gaya dan style makanan Pakistan, karena mereka yang tahu kan. Itu yang pertama. Kedua, yang tadi gue bilang minyak goreng, jangan kan gue sendiri, karena gue juga ekspor minyak goreng.
teman-teman bisa ekspor, itu yang udah jalan, mereka ada yang ekspor minyak goreng. Tahu nggak? Kontraknya guys, kontraknya itu bisa sampai hampir 1 miliar per bulan. Itu kurang lebih cuma 5-6 kontainer minyak goreng. Bayangin, karena minyak goreng ini fungsinya nggak cuma untuk goreng. Si coconut oil ini bisa dipakai untuk misalnya kosmetik, lipstick, sabun, dan lain sebagainya. Jadi cakupannya jauh lebih besar dibanding sebatas sambal bawang. Nah, terakhir bawangnya, gue catat di sini baru banget, ini Bali ekspor 12 ton bawang merah ke Singapura. Nilainya $18.000, jadi kurang lebih 200 jutaan. Nah sekarang, kalau kita berpikirnya seperti itu jauh lebih gampang untuk UMKM kita bisa ekspor. Untuk si eksportir ini bisa menemukan produk yang tepat itu jauh lebih gampang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya, karena kita ngasih raw-nya, udah gitu, mereka yang bisa, atau si pembelinya bisa menentukan apa yang mereka mau bikin dari barang tersebut. Konsepnya kayak gitu. Kok bisa nggak ekspor keripik pisang? Kalian udah ngerti kan jawabannya? Daripada ekspor keripik pisang, mendingan ekspor pisangnya. Kenapa? Kalau gue udah catat datanya di BPS, Badan Pusat Statistik, di 2019 Indonesia ini ekspor kita ekspor 110.000 ton, kurang lebih nilainya sampai $100 juta, 1,4 triliun. 1,4 triliun pisang. Daripada pikirannya jualan keripik pisang, kenapa nggak coba berpikir pelajari produk pisangnya, pisang yang bagus seperti apa, pasca panennya berapa hari lebih cepat, kirimannya ke mana, behavior market yang kita harus pelajari, dan lain sebagainya. Jadi menurut gua, UMKM kita harus fokusnya ke situ dulu. Kalau misalnya kita tuh dengerin, wah harus added value. Gini, kalau di dunia pertambangan mungkin iya. Kalau misalnya emas, jangan emas mentah, atau misalnya timah, atau misalnya nikel gitu ya, memang harus setengah jadi. Karena ada investasi yang besar di sini. Tapi kalau misalnya untuk perkebunan dan pertanian, menurut gue fine-fine aja. Bahkan even perikanan, tangkap ikannya, bekuin, jual. Gue juga mainnya kayak gitu. Tangkap, bekuin, susun di kontainer, jual ke Cina, jual ke Jepang, dan lain sebagainya. Jadi menurut gue fokusnya ke sana. Cina pun dulu waktu sebelum masuk ke Indonesia, dalam arti ya gila-gilaan kayak sekarang, sebelum itu mereka juga ngerjainnya masih raw kok. Apapun yang si bayarnya mau, dia yang kerjain. Sampai akhirnya seluruh dunia tergantung sama Cina, baru Cina bikin brand sendiri kan. Contoh, dulu ada namanya, kalau kalian nggak tahu zaman gue ya, ada motor namanya Jialing. Jadi motor Jialing itu replikannya Supra X 125. Jadi zaman dulu Supra X, wah masih oke banget lah hari itu. Jialing bikin, motornya cuma 4 juta, 5 juta. Tapi sekarang ketika seluruh dunia udah butuh Cina udah menunjukkan kualitasnya, dia bikin brand sendiri, Wuling lah, mobil ya DFSK lah, brand inilah, brand itu, dan lain sebagainya. Nah makanya itu adalah tahapan selanjutnya. Indonesia ini belum sampai ke sana. That's why daripada kita tambah ini itu, lebih baik UMKM kita itu berfokus kepada produk-produk yang memang diturunin lagi, terus kita cari pasarnya ke luar negeri. Dengan cara seperti itu, UMKM kita gue berani jamin jauh lebih gampang untuk go internasional. Kurang lebih seperti itu pemahaman buat teman-teman semua kenapa UMKM belum banyak yang ekspor sampai hari ini. Oke, so stay tune di video selanjutnya. Bye-bye.